Bapak Ibu Saudara, hari ini sama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Hanya satu ayat saja, saya akan membacakannya buat kita semua. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, saat ini tema daripada kebenaran firman Tuhan yang akan kita nikmati yaitu adalah hasrat Bapa untuk kebahagiaan anak-anaknya. Hasrat Bapa untuk kebahagiaan anak-anaknya. Dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali kan kita tuh diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Dan ketika kita harus menjalani hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, seringkali tidak sedikit orang Kristen yang seringkali merasa kecewa, merasa frustasi, marah. Dan yang sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara, ada yang sampai mau mengakhiri hidupnya sendiri. Ketika harapan atau keinginan yang tidak tercapai karena mungkin seseorang itu dia pikir dia salah di dalam mengambil keputusan, maka dia akan sangat mempersalahkan dirinya. Mungkin dia akan berkata, kenapa dulu saya memilih itu? Atau kenapa dulu saya ambil keputusan itu? Dan jika seseorang terlalu menyalahkan dirinya, maka pasti dia akan semakin terpuruk. Atau bisa juga ketika ada harapan dan keinginan seseorang yang gagal karena akibat ada peran dari orang lain, maka seseorang akan mempersalahkan seseorang itu. Bahkan mungkin bisa jadi dia dendam terhadap orang itu, karena dalam pikiran dia, saya susah gara-gara dia, saya menderita gara-gara dia. Intinya ketika kenyataan yang dijalani tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, manusia seringkali berkata bahwa hidup saya tidak bahagia. Saya tidak pernah menjalani kebahagiaan dalam hidup ini. Nah, saudaraku, hari ini kita sama-sama mau belajar. Kita mau diingatkan kembali oleh firman Tuhan tentang kebahagiaan sebagai orang percaya. Kita mau diingatkan kembali hari ini tentang kebahagiaan sebagai orang percaya lewat tema kita, hasrat Bapa untuk kebahagiaan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, Yeremia 29 ayat 1 sampai 23 kalau kita baca secara perikop ya Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kita hanya fokus memang di ayatnya yang ke-11. Dari ayat 1 sampai 23, satu pasal ini itu merupakan pesan Tuhan lewat Nabi Yeremia kepada bangsa Israel atau kepada bangsa Yahudi, di mana pada saat itu bangsa Israel, bangsa Yahudi berada di Babel, berada di tanah pembuangan, di mana Bapak Ibu Saudara sekitar tahun 597 sebelum Masehi, saat itu kerajaan Babel menyerang kerajaan Israel, dan saat itulah kerajaan Israel atau bangsa Yahudi mengalami suatu masa kekelaman. Bangsa Israel diserang dan mereka mengalami kekalahan. Mereka sanggup dikalahkan oleh bangsa Babel dengan Raja Nebukadnezar saat itu, di mana bait Allah dihancurkan, kekayaan bangsa Israel
dijara orang-orang Yahudi yang kaya, yang pinter, yang berpengetahuan dan berpengaruh di tengah-tengah kerajaan bangsa Israel itu diangkut Bapak Ibu Saudara dan dibawa ke Babel. Dan kalau kita membaca, kita melihat kisah Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, disitulah masa mereka hidup ketika bangsa Israel mengalami masa pembuangan di Babel. Di masa itu Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel benar-benar berada pada situasi yang buruk. Nah, di masa inilah lewat Nabi Yeremia Tuhan menyampaikan pesan, dan kita mau fokus pada pesannya di Yeremia 29 ayat 11 ini, di mana Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 11, di sana Tuhan berkata bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tuhan merancangkan damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Shalom ini artinya selamat, damai, kesehatan, kesejahteraan, ketentraman, persediaan yang tidak terbatas, dan lain sebagainya. Di dalam bahasa asli ini mengandung makna yang secara menyeluruh kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus kita sudah memiliki shalom, memiliki kesempurnaan di dalam hidup kita. Ketika kita memiliki Yesus, maka kita memiliki shalom. Itu berarti kita sudah memiliki kesempurnaan di dalam hidup kita. Sehingga jika kita sadari dan percaya akan hal ini, maka kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat berbahagia. Memang Bapak Ibu Saudara, situasi yang sedang kita alami saat ini mungkin buruk. Ada masalah di keluarga, ada sakit penyakit, dan terlebih saat ini ya Bapak Ibu Saudara, kira-kira sudah 3 bulan Bapak Ibu Saudara, bangsa kita Indonesia mengalami masa pandemi corona. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita punya shalom. Kita memiliki selamat. Kita punya damai. Kita punya kesehatan. Kita punya kesejahteraan. Kita punya ketentraman. Kita punya persediaan dalam hal apapun. Kita punya segalanya. Kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Yang pertama, apa hasrat Bapa untuk kebahagiaan anak-anaknya? Yang pertama adalah kebahagiaan kita karena kita memiliki shalom. Dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, kita akan terus merasakan sukacita, kesempurnaan karena ada shalom di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, masih dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, poin yang kedua adalah kebahagiaan karena menjalani dan melewati segala pergumulan dan tantangan kehidupan sebagai pemenang.
Dengan shalom Bapak Ibu Saudara yang sudah kita miliki, yang ada di dalam hidup kita, membuat kita bisa menyikapi proses kehidupan yang dipenuhi dengan pergumulan dan tantangan dengan sikap sebagai pemenang. Kita menjalani kehidupan ini dengan segala proses apapun Bapak Ibu Saudara, tantangan yang kita hadapi, persoalan yang harus kita jalani, kita tetap menyikapinya dengan sikap bahwa kita adalah seorang pemenang. Kita tidak menjalaninya sebagai seorang yang merasa diri kalah. Saudara tahu kan bagaimana ciri-ciri orang yang kalah? Putus asa, mudah marah, mudah menyerah, mudah menyalahkan orang lain, merasa susah, merasa tidak memiliki apa-apa, dan masih banyak hal lagi. Tapi Tuhan mau kita berbahagia karena menjalani dan melewati segala pergumulan dan tantangan kehidupan ini sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara, selama di masa pembuangan, bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi semua tantangan dan cobaan yang dihadapi mereka. Mereka menghadapi semuanya itu dengan penuh percaya. Bagaimana Daniel ketika diperhadapkan, dia harus masuk ke gua yang ada singanya. Tapi di sana diceritakan dia tidak takut. Dia tetap percaya Tuhan menyertai dia dan menolong dia. Dan begitupun dengan kisah yang terjadi bagi Daniel, bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka harus diperhadapkan untuk masuk ke dalam sebuah perapian. Di sana pun mereka tetap percaya, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka tetap memihak kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan memperlihatkan kuasanya. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara diceritakan, kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara di kitab Daniel, bagaimana pada akhirnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan kedudukan yang tinggi oleh raja. Ketika mereka bisa melewati proses persoalan pergumulan yang sedang mereka hadapi, mereka pada akhirnya menjadi pemenang. Dan mereka diangkat oleh raja, memiliki kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan, ketika seseorang yang sedang sukses, kalau kita tanya, Pak, Bu, coba ceritakan bagaimana tipsnya sehingga sukses. Memang pasti mereka akan bercerita bagaimana perjalanan ketika mereka memulai usaha, atau mungkin dia olahragawan, atlet yang berprestasi. Mereka akan menceritakan kesuksesannya. Tapi coba saudara perhatikan, pasti akan ada cerita yang membuat mereka bersemangat ketika mereka menceritakan bagaimana proses ketika mereka harus mengalami tantangan dan persoalan ketika mereka menjalankan usaha atau di dalam mereka melakukan latihan sebagai seorang atlet. Bagaimana seorang usaha kadang-kadang dia harus mengalami kerugian, tapi dia bangkit kembali. Bagaimana dia harus menjalani kesulitan, tapi dia bangkit kembali. Bagaimana seorang atlet harus dia latihan, dia terjatuh, dia terluka, tapi dia bangkit kembali. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, seseorang yang sukses itu dia menceritakan, pada akhirnya dia menceritakan bahwa akhirnya
dia menjadi pemenang, bahwa akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Poin yang kedua, Tuhan ingin, Bapa ingin kita sebagai anak-anaknya merasakan kebahagiaan karena kita bisa menjalani dan melewati segala pergumulan dan tantangan kehidupan sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua adalah Tuhan Bapa ingin kebahagiaan kita sebagai anak-anaknya karena bisa membagikan shalom kepada orang-orang di sekitar. Kita kembali lagi kepada kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka di masa pembuangan, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, dan mereka mengalami kemenangan di dalam menjalani proses hidupnya, maka disitulah mereka menjadi saksi Tuhan. Disitulah mereka bisa memberitakan Tuhan yang mereka miliki adalah Tuhan yang punya kuasa yang besar. Di sanalah mereka bisa mempertontonkan, memperlihatkan bahwa Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang benar-benar hidup dan sanggup melakukan hal-hal yang besar, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Daniel, kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama untuk meyakinkan firman Tuhan ini. Yang pertama di Daniel 3 ayatnya yang ke-29. Daniel 3 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan berkata, "Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian." Ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Selanjutnya di Daniel 6 ayat 27. Daniel 6 ayat 27 saya akan bacakan. "Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir." Ayat 28, "Ia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa." Ayat 29, "Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu." Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga, Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya merasakan kita berbahagia karena kita bisa membagikan shalom kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel berada di pembuangan di Babel, mereka sungguh mengalami masa yang sulit. Mereka mengalami masa-masa yang kelam. Diceritakan oleh sejarah bahwa selama bangsa Israel berada di pembuangan, itu merupakan masa kekelaman bagi kehidupan mereka. Dan Yeremia menyampaikan pesan
Yeremia 29 ayat 11. Dan kalau kita baca di ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan bahwa Tuhan itu masih menahan bangsa Israel itu di Babel itu 70 tahun. Saudara bisa bayangkan, 70 tahun bangsa Israel berada di pembuangan di Babel. Berarti bisa dikatakan mereka mengalami masa kekelaman 70 tahun. Secara manusia mungkin mereka pasti akan ada yang berkata, 70 tahun. Lama sekali Bapak Ibu Saudara. Lama, bukan waktu yang singkat. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Segala rencana dan rancangan Dia, apapun yang Dia tetapkan, apapun yang Dia janjikan, Dia tepati waktunya. Bapak Ibu Saudara, ini benar terjadi. 70 tahun kemudian setelah nubuatan dari Nabi Yeremia kepada bangsa Israel selama mereka di Babel, peristiwa apa yang Tuhan janjikan 70 tahun kemudian itu benar terjadi. Setelah 70 tahun, bangsa Babel bisa dikalahkan oleh bangsa yang lain. Dan akhirnya seluruh orang Israel yang berada di Babel itu bisa kembali dipulangkan ke Israel. Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan kehidupan kita sebagai orang percaya bukan apa yang saat ini sedang kita jalani, atau bukan apa yang saat ini kita miliki, atau bukan apa yang saat ini kita punya, tetapi kebahagiaan kita karena kita memiliki Shalom. Kita memiliki Dia, Yesus, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, Shalom memenuhi kehidupan kita. Damai sejahtera memenuhi kehidupan kita. Kekuatan memenuhi kehidupan kita. Kesehatan memenuhi kehidupan kita. Damai sejahtera yang sempurna menyertai kehidupan kita. Dan yang kedua, apa yang Tuhan mau supaya kita memiliki kebahagiaan sebagai anak-anaknya, yaitu kebahagiaan karena kita bisa menjalani dan melewati segala pergumulan dan tantangan kehidupan sebagai pemenang, Bapak Ibu Saudara. Sebagai pemenang. Dan yang ketiga, yang terakhir, kebahagiaan karena kita bisa membagikan Shalom kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam situasi yang sekarang terjadi, tetap andalkan Tuhan. Biarlah Shalom yang ada di dalam kehidupan kita itu akan terus membuat dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, terutama di situasi saat ini, kita tetap memiliki Shalom. Dan seberat apapun persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, kita akan sanggup melewatinya dengan penuh kebahagiaan, karena kita tahu kita adalah orang-orang yang menang, yang pada akhirnya Tuhan akan pakai kita untuk menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita berada. Demikian firman Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia.